Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi dari anti korupsi dan juga implementasi nilai-nilai anti korupsi yang bisa kita lakukan sesuai dengan tupoksi pekerjaan kita. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sedikit rangkuman dari materi anti korupsi. Nah, sebelum kita masuk ke materi anti korupsi, kita harus mengetahui dahulu pengertian dari korup. Di sini ada definisi dari korup menurut KBBI, artinya adalah busuk, palsu, atau suap. Nah, selain dari KBBI, ada juga definisi korup berdasarkan Kamus Hukum, yaitu buruk, rusak, suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Selain itu, menurut Kamus Hukum juga, korup artinya penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Selanjutnya, ini menurut Indrianto Senoaji, pengertian korupsi itu adalah tidak lagi diasosiasikan dengan penggelapan keuangan negara saja. Tindakan penyuapan dan kickbacks atau penerimaan komisi secara tidak sah juga dinilai sebagai sebuah. Selanjutnya ada ciri-ciri dari korupsi. Yang pertama, korupsi dilakukan oleh lebih dari satu orang. Yang kedua, korupsi merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih. Selanjutnya, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu. Nah, yang berhubungan dengan kekuasaan ini biasanya memang orang-orang yang memiliki jabatan yang melakukan korupsi seperti pemerintah, ASN, seperti itu. Lalu berlindung di balik pembenaran hukum, melanggar kaedah kejujuran dan norma hukum. Selanjutnya mengkhianati kepercayaan. Selanjutnya ada penyebab dari korupsi. Yang pertama, penegakan hukum tidak konsisten. Lalu yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan di sini karena ia mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri, berarti dia mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan golongan, di atas kepentingan umum maksudnya. Selanjutnya langkahnya lingkungan yang anti korup, rendahnya pendapatan penyelenggara negara. Selanjutnya kemiskinan. Nah, ini salah satu penyebab dari korupsi adalah dari tuntutan ekonomi. Hal ini biasanya mendorong orang untuk memicu praktik kecurangan seperti korupsi. Keuntungan korupsi lebih besar daripada kerugian ditangkap. Nah, hal ini sering sekali terjadi di negara kita. Orang yang sudah korupsi miliaran rupiah hanya dipenjara selama 2 tahun. Hal itu tidak sebanding dengan apa yang sudah ia ambil, seperti itu. Lalu pemberian imbalan jasa. Selanjutnya gagalnya pendidikan agama dan etika. Selanjutnya dampak korupsi. Yang pertama adalah tata sosial budaya, seperti revolusi sosial dan juga ketimpangan sosial. Hal ini akan membuat yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Selanjutnya ada juga tata administrasi seperti tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian. Selanjutnya dari tata ekonomi seperti pemborosan sumber-sumber, larinya modal ke luar negeri, gangguan terhadap perusahaan, gangguan penanaman modal. Politik pun ada seperti ketidakstabilan politik, pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, hilangnya kewibawaan pemerintah. Tentu saja hal ini membuat rakyat menjadi trust issues atau hilangnya kepercayaan terhadap pemerintah. Pencegahan dari korupsi. Yang pertama ada memperbaiki sistem, yaitu peraturan perundang-undangan. Hendaknya kasus korupsi ini dihukum yang setimpal agar tidak menjadi bumerang untuk kejahatan selanjutnya.
terkadang orang yang melakukan korupsi ini tidak takut terhadap hukuman yang sudah dibuat. Lalu manusia. Di sini memperbaiki manusia maksudnya memperbaiki kepribadian, misalnya memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, memilih pimpinan yang bersih, jujur, dan anti korupsi. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis korupsi. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Suap menyuap ini sangat sering terjadi di negara kita. Tentu saja banyak sekali contoh-contoh yang sudah ada. Penggelapan dalam jabatan, selanjutnya pemerasan. Nah, hal ini seringkali terjadi apabila contohnya itu ketika ada bantuan masuk dari pemerintah yang disalurkan melalui RT. Nah, RT-nya menyalurkan hanya 80%, 20%-nya lagi masuk kantong, seperti itu. Selanjutnya perbuatan curang. Nah, ini perbuatan curang bisa saja seperti mencontek, lalu gratifikasi. Nah, gratifikasi ini yang sering kita tidak sadari kalau itu adalah bakal pemicu dari sebuah korupsi. Nah, ini kita harus mempunyai kesadaran anti korupsi untuk menghindari korupsi. Kita harus mempunyai nilai-nilai anti korupsi seperti jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, sederhana, berani, kerja keras, dan juga adil. Nah, jika nilai-nilai anti korupsi ini sudah tertanam dalam diri kita, diharapkan kita dapat menghindari yang namanya tindakan korupsi dan juga tindakan praktik kecurangan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai implementasi dari nilai-nilai anti korupsi. Selanjutnya adalah implementasi nilai-nilai dasar anti korupsi sesuai dengan tupoksi, yaitu saya sebagai guru yang pertama adalah nilai kedisiplinan. Implementasinya adalah hadir atau datang ke sekolah tepat waktu. Yang kedua, memulai dan menyelesaikan pembelajaran sesuai dengan jadwal yang sudah ada. Tidak melebih-lebihkan, apalagi mengurangi. Yang kedua adalah kesederhanaan, contohnya adalah tidak boros dan bergaya hidup yang berlebihan. Yang kedua, berpakaian sederhana layaknya seorang guru. Yang ketiga, ada nilai kepedulian. Yang pertama, peduli terhadap lingkungan sekolah. Yang kedua, ikut serta dalam acara-acara yang dilaksanakan di sekolah. Yang ketiga, peduli terhadap siswa yang memiliki masalah dalam pembelajaran dan dituntun agar lebih baik lagi. Lalu ada nilai keadilan. Yang pertama, implementasinya adalah tidak membeda-bedakan siswa. Yang kedua, berlaku adil kepada sesama rekan kerja. Lalu ada nilai bertanggung jawab. Yang pertama, bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, seperti membuat jurnal dan rencana pembelajaran. Yang kedua, memastikan bahwa seluruh siswa ikut belajar ketika pembelajaran sedang dimulai. Lalu ada nilai keberanian. Yang pertama, berani menyuarakan pendapat dan menyampaikan kritik dan saran untuk kemajuan sekolah. Yang kedua, berani menolak suap menyuap, tindakan gratifikasi, dan juga korupsi. Lalu implementasi dari nilai kerja keras adalah melakukan pekerjaan dengan semaksimal mungkin. Selanjutnya ada nilai kejujuran. Yang pertama, tidak membenarkan siswa mencontek. Yang kedua, mengakui kesalahan dan kekurangan yang dimiliki. Lalu ada nilai kemandirian, yaitu kita tidak boleh bergantung kepada orang lain dalam menyelesaikan tugas. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai materi anti korupsi dan juga implementasi nilai-nilai dasar anti korupsi sesuai dengan tupoksi saya seorang guru.